Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Az-Zahra. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samadhalan. Kali ini saya akan review materi perjanjian internasional dalam mata kuliah Hukum Internasional. Sebagai instrumen untuk stabilitas dan juga untuk membawa adanya ketertiban dalam hubungan internasional, maka perjanjian internasional ini menjadi sangat penting. Perjanjian selalu menjadi sumber utama hubungan hukum antar entitas ataupun antar negara. Pembukaan Vienna Convention on the Law of Treaty pada tahun 1969 menekankan adanya peran dasar dari perjanjian internasional dalam sejarah hubungan internasional, dan khususnya pentingnya perjanjian adalah untuk mengembangkan adanya kerjasama damai antar negara dan juga menciptakan adanya keamanan serta perdamaian internasional. Ada beberapa nomenklatur ataupun penyebutan yang merujuk dengan makna perjanjian internasional itu sendiri. Salah satunya ada treaty. Treaty adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral atau antar banyak negara, yang substansinya dari perjanjian tersebut ini sangat penting bagi para pihak-pihaknya. Kemudian ada konvensi atau convention. Konvensi ini merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi yang biasanya bersifat sangat-sangat penting, sehingga mewajibkan adanya negara-negara untuk ikut turut berpartisipasi dan ikut turut serta dalam perjanjian konvensi ini. Konvensi ini biasanya mengatur mengenai adanya isu-isu penting dan juga berlaku secara luas. Contoh dari konvensi itu salah satunya ada Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim yang dilaksanakan pada tahun 1992. Kemudian nomenklatur yang ketiga ada agreement and arrangement. Perjanjian ini biasanya mengatur hal yang sangat khusus mengenai hal teknis dan juga yang bersifat administratif. Substansi yang diatur mengenai masalah teknis dan juga ruang lingkup dari masalah tersebut, namun tidak secara luas seperti itu. Kemudian nomenklatur yang selanjutnya ada MOU atau kepanjangannya yaitu Memory of Understanding. MOU ini merupakan perjanjian yang bersifat informal atau kurang resmi, sehingga perjanjian ini atau MOU ini bersifat non-legally binding. Namun kini MOU juga banyak digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat formal dan mengikat. MOU ini lebih mengatur mengenai pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional yang tingkatannya lebih tinggi. Kemudian nomenklatur selanjutnya ada deklarasi atau pernyataan yang sering kita dengar. Deklarasi ini adalah kesepakatan para pihak yang bersifat umum dan juga mengatur mengenai hal-hal pokok saja, sehingga bersifat soft law atau tidak mengikat secara hukum. Tetapi para pihak-pihaknya yang turut serta dalam deklarasi tersebut ini mematuhi adanya isi dari deklarasi tersebut. Contohnya yaitu ada Deklarasi Rio pada tahun 1992. Dan masih banyak lagi nomenklatur-nomenklatur yang lainnya seperti Protokol and Adjustment, Statuta, ada Modus Vivendi, Concordat, Agreed, dan juga ada pertukaran nota politik. Bila kita merujuk pada definisi perjanjian internasional, maka perjanjian internasional ini hanya melibatkan suatu entitas yang dikategorikan sebagai subjek hukum internasional saja. Dengan demikian bahwa ruang lingkup dari perjanjian internasional ini hanya melibatkan antara negara dengan negara,
negara dengan organisasi internasional ataupun antar organisasi internasional. Selain ketiga tersebut, maka bisa dikatakan bahwa tidak dapat disebut sebagai perjanjian internasional. Kemudian yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai unsur-unsur yang menjadi syarat suatu kesepakatan ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional. Unsur-unsur tersebut diantaranya yaitu suatu kesepakatan harus berbentuk tertulis agar dapat dijadikan sebagai bukti yang otentik. Kemudian yang kedua yaitu diatur oleh hukum internasional, maka kesepakatan yang diambil haruslah diatur oleh hukum internasional. Kemudian unsur yang ketiga yaitu harus mempunyai subjek tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sumber hukum dari perjanjian internasional. Sumber hukum dari perjanjian internasional ini diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum ataupun khusus, menjadi salah satu ketentuan yang wajib diputuskan oleh setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah Internasional. Kemudian apa saja bentuk-bentuk dari perjanjian internasional? Perjanjian internasional ini terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian yang tertulis dan juga yang tidak tertulis. Perjanjian yang tidak tertulis ini biasanya bersifat yang non-formal, karena pelaksanaan perjanjian ini didasarkan kepada hukum kebiasaan saja. Sedangkan perjanjian yang tertulis ini merupakan bentuk formal yang digunakan sebagai aturan dalam hubungan internasional. Mungkin sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.